Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 716. Haoren baru saja selesai makan buah abadi berumur 10.000 tahun dan masih menyeka mulutnya dengan telapak tangannya. Mendengar kata-kata Zhen Yuanzi, Haoren menatapnya dengan heran juga. Menggigit setengah sisa buah abadi, Su Han juga menatap Haoren dan kemudian pada Zhen Yuanzi dengan takjub. Dia telah membaca banyak gulungan kuno dan tahu bahwa beberapa pembudidaya independen terpencil tinggal di Laut Setan, termasuk beberapa Grandmaster yang setua dunia. Karena jumlah manusia yang terus meningkat, esensi alam di darat menjadi lebih langka, dan pembudidaya yang kuat telah pindah ke Laut Iblis sebagai pertapa sementara sekte budidaya besar pindah ke surga kelima. Su Han diam-diam terheran-heran ketika dia mendengar nama pria tua jelek ini yang pendek dan gemuk. Ketika dia memakan buah abadi berumur 10.000 tahun, dia tahu instingnya benar. Dia memang Zhen Yuanzi, pemimpin legendaris dari semua dewa bumi. Dia adalah sosok yang memiliki kekuatan kultivasi terbesar di antara para pembudidaya manusia. Dia berada di level yang sama dengan Bunda Ratu Barat I. Bahkan, statusnya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Dalam hal senioritas dan latar belakangnya, ia setara dengan Qiu Niu. Menurut legenda, Dewa Bumi yang telah melewati kesengsaraan surgawi di masa lalu harus mengunjungi Raja Ayah dari Timur di Pulau Penglai, kemudian Bunda Ratu Barat di Gunung Kunlun, dan terakhir Dewa Zhen Yuan abadi sebelum mereka benar-benar dapat mengangkat menjadi alam surgawi dan menjadi Dewa Surgawi. Ini menunjukkan seberapa tinggi status Zhen Yuanzi. Pemimpin semua Dewa Bumi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi semua kandidat sebelum mereka bisa naik ke alam surgawi. Namun, karena pembudidaya dalam ribuan tahun terakhir tidak lagi naik ke alam surgawi, orang-orang secara bertahap lupa tentang proses ini, dan Zhen Yuanzi entah bagaimana mengambil alih Pulau Penglai. Terlepas dari semua ini, Su Han masih tidak bisa percaya bahwa Zhen Yuan immortal, yang memiliki status lebih tinggi dari Bunda Ratu Barat, ingin menjadi saudara darah dengan Haoren. Senior, statusmu terlalu tinggi untukku. Selain itu, aku telah menerima banyak bantuan dan kebaikan kamu, dan tidak tepat bagi aku untuk melangkah lebih jauh dan berdiri di samping kamu. Haoren mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat dan berkata dengan tergesa-gesa. Dengan kondisi pikiranmu yang stabil, kamu akan mencapai alam naga langit cepat atau lambat. Selain itu, aku hanya di alam formasi jiwa, dan tidak ada banyak perbedaan di antara kami. Zhen Yuanzi memandang Haoren sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dengan keringat meluncur di dahinya, Haoren berpikir bahwa Zhen Yuanzi secara teknis benar karena pembentuk alam formasi jiwa dianggap sebagai dewa bumi menurut sistem ranah pembudidaya manusia. Namun, ada perbedaan besar antara pembudidaya rilem jiwa formasi yang berbeda. Haoren mencurigai bahwa bahkan 60 kultivator formasi jiwa tidak dapat mengalahkan Zhen Yuanzi. Tuan, melihat Zhen Yuanzi serius dalam mengambil Haoren sebagai saudara lelakinya, kedua anak itu menjadi khawatir. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Zhen Yuanzi menjadi saudara dengan Raja Iblis kecil yang telah menghancurkan arai 7 pembunuhannya. Raja Iblis kecil itu begitu kuat sehingga dia hampir menenggelamkan Pulau Penglai. Namun, Haoren hanya menghancurkan Seven Killing Array dengan keberuntungan, dan kerajaannya bahkan belum mencapai alam formasi jiwa. Meskipun tuan mereka bertindak rendah hati di hadapan para pembudidaya lainnya, ia tidak perlu menurunkan dirinya seperti ini. Namun, mereka hanya tahu perbedaan drastis dalam status antara Zhen Yuanzi dan Haoren, tetapi mereka tidak mengerti bahwa semua ini ditentukan oleh nasib, dan semua yang dilakukan Zhen Yuanzi mengikuti Heavenly Dao. Itu adalah hasil dari Dao-Dao yang Haoren telah kembali ke Laut Setan dan Pulau Penglai lebih awal dari yang mereka harapkan. Sebagai pemimpin Dewa Duniawi, Zhen Yuanzi secara alami perlu mengikuti Dao Surgawi. Selain itu, ia memiliki perasaan bahwa titik balik yang fatal dalam ribuan tahun ini ada di pihak Haoren. Ribuan tahun yang lalu, Raja Iblis kecil yang telah menghancurkan 7 pembunuhan arai menghancurkan dunia. Jika Zhen Yuanzi tidak mengambil kesempatan untuk menjadi saudara darah dengannya, dunia akan berbeda sekarang. Sebagai pemimpin Dewa Bumi, Zhen Yuanzi adalah bidak catur paling berharga yang ditinggalkan oleh Heavenly Dao di dunia fana, dan tindakannya akan menentukan masa depan dunia. Bagaimana mungkin kedua anak ini memahami pesan tersembunyi ini? Senior, Haoren akan menurun ketika Su Han menabraknya dan berkata dengan gigi terkatup, jangan malu-malu. Mendengar kata-katanya, Haoren malu. Bukannya dia tidak mau menerima tawaran Zhen Yuanzi.
Dia hanya tidak ingin memuat terlalu banyak. Hehehe, hari ini, kamu akan berlutut 2 kali dalam upacara. Melihat Hao Ren dan Su Han saling memandang, Zhen Yuanzi melanjutkan dan tertawa. Hao Ren memandang Zhen Yuanzi, bertanya-tanya apakah yang terakhir juga ingin membawa Su Han ke upacara ini juga. Kemudian, dia berpikir bahwa itu tidak mungkin karena Su Han tidak mematahkan Seven Killing Array milik Zhen Yuanzi. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah Zhen Yuanzi berarti bahwa Su Han dan aku akan mengadakan upacara? Su Han yang telah mendorong Hao Ren untuk menjadi saudara lelaki Zhen Zi tiba-tiba mengerti kata-kata yang terakhir, dan dia tersipu. Dari sudut pandangnya, itu adalah peluang besar dan langka bagi Hao Ren untuk menjadi saudara dengan Zhen Yuanzi, pemimpin Dewa Bumi. Namun, dari apa yang dikatakan Zhen Yuanzi, sepertinya dia harus mengadakan upacara dengan Hao Ren dan menikah sebelum Zhen Yuanzi dan Hao Ren bisa mengadakan upacara saudara lelaki mereka. Di akhir karma, dengan lambaiannya, Zhen Yuanzi melantunkan suara rendah. Kuali harta mengumpulkan asap keberuntungan dan mengembun. Tiba-tiba, suara merdu tiba-tiba datang dari luar pulau. Zhen Yuan Immortal, apakah kamu tidak menerima kunjungan dari aku? Suara merdu terus bertanya. Oh, ini Nyonya Zhen. Zhen Yuanzi tertawa dan melambaikan lengan bajunya, menurunkan pulau penglai ke Laut Iblis. Dengan payung kertas minyak di tangannya, Nyonya Zhen yang mengenakan pakaian tradisional berwarna-warni berjalan ke pulau dengan anggun. Beberapa langkah ringan kemudian, dia menempuh jarak ratusan meter seperti hantu dan memasuki kebun buah persik. Salam untuk Zhen Yuan Immortal. Lady Zhen membungkuk sedikit pada Zhen Yuanzi. Apa yang membawa Lady Zhen ke pulau terpencilku? Sambil mengangguk sedikit, Zhen Yuanzi menatap Lady Zhen dan bertanya sambil tertawa. Melihat penampilan Lady Zhen, dua anak yang berdiri di belakang Zhen Yuanzi mundur dari kejauhan karena pertemuan pada tingkat seperti itu tidak membutuhkan mereka. Namun, mereka senang bahwa tuan mereka mungkin tidak akan mengambil Hao Ren sebagai saudara lelakinya karena penampilan Lady Zhen dari Laut Setan. Kedua teman aku ini datang mengunjungi aku di Laut Setan, tetapi mereka tersesat dan tersandung ke Pulau Penglai karena kesalahan. Mohon maafkan mereka jika mereka mengganggu kultivasi kamu, kata Lady Zhen. Tidak semuanya. Aku telah melakukan obrolan yang hebat dengan mereka berdua, dan aku menyukai mereka saat aku bertemu mereka. Zhen Yuanzi melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun. Lalu, jika kamu tidak keberatan, aku akan membawa mereka ke tempatku. Lady Zhen mengalihkan pandangannya yang indah ke Zhen Yuanzi dan berkata dengan senyum tipis. Zhen Yuanzi menatap Nona Zhen dan tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk menjaga Hao Ren dan Su Han. Mereka adalah tamu Nona Zhen dan kebetulan datang ke Pulau Penglai. Sekarang nyonya rumah mereka, Nyonya Zhen, telah datang untuk menjemput mereka secara langsung. Zhen Yuanzi tidak berpikir benar untuk membuat mereka tinggal lebih lama. Tunggu sebentar. Ketika Lady Zhen hendak pergi dengan Hao Ren dan Su Han, Zhen Yuanzi tiba-tiba memanggil. Sambil memindahkan payung minyak kertas, Lady Zhen berbalik dengan elegan dan menatap Zhen Yuanzi. Nona Zhen, Dao Langit memiliki siklusnya. Kamu tidak harus membunuh terlalu banyak. Saat dia melihat Zhen Yuanzi, Lady Zhen terdiam selama beberapa detik sebelum mengangguk dengan ekspresi muram. Aku mendapatkannya. Ketika Zhen Yuanzi tidak berbicara, Nona Zhen bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan kepada kami? Zhen Yuanzi menghela nafas sedikit dan menoleh ke Hao Ren. Takdir bahwa teman ini dan aku bertemu lagi, dan kami akan menjadi saudara kandung dengan bersumpah setia satu sama lain. Nona Zhen, mengapa kamu tidak bertindak sebagai saksi kami? Zhen Yuan Immortal, suatu kehormatan yang tidak bisa aku terima. Kamu, Zhen Yuan Immortal, berada di peringkat yang sama dengan 3 orang murni 2 dan 4 kaisar, dan aku tidak berani menjadi saksi seperti itu. Lady Zhen berkata dengan tergesa-gesa. Kata-katanya sebenarnya dimaksudkan untuk Hao Ren, menunjukkan kepadanya latar belakang Zhen Yuanzi. Sekarang dia ingin menjadi saudara dengan Hao Ren, bagaimana mungkin Lady Zhen mengambil posisi dan bertindak sebagai saksi? Karena Zhen Yuanzi tepat di bawah Dao Surgawi akan mengakui peristiwa besar ini. Setelah upacara, status Hao Ren akan berada di level True Immortals meskipun dia belum mencapai ranah True Immortals. Zhen Yuanzi melambaikan lengan bajunya, dan tungku dupa abu-abu muncul di meja batu sementara gulungan karakter segel, surga, dan bumi tergantung di udara di hutan. Pergi. Su Han mendorong Hao Ren ke arah Zhen Yuanzi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhen Yuanzi ingin menjadi saudara dengan Hao Ren, dia tahu bahwa itu adalah takdir bagi Hao Ren,
dan itu bukan hal yang buruk baginya untuk memiliki sosok seperti saudara lelakinya. Su Han tidak tahu bahwa Zhen Yuanzi telah menyebutkan ini hanya untuk memberi Hao Ren insentif untuk berkultivasi keras untuk mencapai alam naga langit. Jika bukan karena situasi berbahaya Su Han di Laut Setan, dan Zhen Yuanzi harus menyelamatkannya karena ayahnya, Hao Ren tidak akan bertemu dengan Zhen Yuanzi lagi dengan begitu mudah. Dari sudut pandang Zhen Yuanzi, semua ini adalah takdir. Singkatnya, itu karena Su Han Hao mendapatkan kekayaan besar ini. Zhen Yuanzi juga ingin mengikuti niat surga Dao dan membuat Hao Ren dan Su Han saling menikah. Seketika, Zhen Yuanzi dan Hao Ren berlutut dan bersujud ke arah gulungan itu 3 kali. Dengan kilatan cahaya keemasan, gulungan itu bergulir dan menghilang. Awan menguntungkan naik di sekitar Pulau Penglai, dan Hao Ren merasa sangat segar sehingga dia berpikir kekuatan ilahi yang tidak disebutkan namanya menelannya. Sekarang Hao Ren telah menjadi saudara lelaki Zhen Yuanzi, miliknya memiliki jejak koneksi dengan Dao Surgawi. Bagaimanapun, Zhen Yuanzi telah ditinggalkan di dunia fana untuk mengendalikan kekayaan di dunia. Kekuatannya cocok dengan statusnya. Dao Surgawi dalam ribuan tahun terakhir telah berubah. Menurut perhitungan Zhen Yuanzi, seharusnya ada sosok yang keluar segera, meskipun tidak ada yang bisa mengatakan siapa sosok itu. Dao Surgawi akan memilih banyak jenius, dan orang yang bisa menonjol akan menjadi yang paling pekerja keras. Dengan kata lain, jika Hao Ren telah melakukan kesalahan dengan menjadi terlalu impulsif, terlalu sinis, atau terlalu tidak sabar dengan keserakahan, maka orang lain akan berada di Pulau Penglai, bukan dia. Nasib seseorang ada di tangan seseorang. Pepatah lama ini memiliki kebenaran. Ketika Hao Ren mematahkan arai 7 pembunuhan, harapan Zhen Yuanzi baginya meningkat 2 kali lipat. Dia ingin menunggu sampai Hao Ren mencapai alam naga langit untuk menentukan apakah yang terakhir adalah tokoh kunci dalam transisi surgawi Dao ini, tetapi waktunya tiba lebih awal dari yang direncanakan. Selamat. Ketika Hao Ren dan Zhen Yuanzi menyelesaikan upacara, Lady Zhen berkata sambil tersenyum. Sekarang Hao Ren telah menjadi saudara laki-laki dengan Zhen Yuanzi, dia harus lebih berhati-hati dengan Hao Ren. Namun, itu bukan hal yang buruk baginya karena Hao Ren memiliki hubungan yang baik dengannya. Dengan pengalamannya sebagai Raja Iblis Abadi, dia memiliki gagasan yang kabur tentang pentingnya upacara ini. Aku tidak berharap anak ini menjadi begitu penting, mulai sekarang, kekayaan di dunia mungkin akan condong ke arahnya, pikir Lady Zhen. Selamat tinggal. Aku akan datang dan mengunjungi lagi. Bulu putih muncul di bawah kaki Lady Zhen untuk mendukungnya, dan Hao Ren dan Su Han kemudian terbang ke arah laut dalam bersamanya. Dengan jubah Tao sederhana, Zhen Yuanzi berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil menatap bulu putih, dia tenggelam dalam pikirannya. Sulit untuk memprediksi masa depan dan Dao Surgawi. Ranah Hao Ren agak terlalu rendah. Jika aku melakukan kesalahan dalam perhitungan aku, dan itu membuktikan bahwa Hao Ren bukan tokoh sentral dalam siklus Heavenly Dao ini, aku akan berada dalam masalah besar. Namun, aku tidak pernah membuat kesalahan dalam ratusan ribu tahun terakhir. Aku harap aku benar kali ini. Sambil menghembuskan napas dalam-dalam, Zhen Yuanzi menggelengkan kepalanya dan memasuki kediaman guanya. Tidak masalah apakah dia melakukan kesalahan perhitungan atau tidak, Hao Ren harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi karena Zhen Yuanzi tidak akan melakukan hal konyol seperti mengangkat Hao Ren ke alam naga langit. Raja Iblis kecil yang menjadi saudara lelaki dengan ribuan tahun yang lalu sekarang telah menjadi master nomor 1 di alam surgawi, dan Zhen Yuanzi bertanya-tanya apa yang bisa dicapai oleh kerajaan Hao Ren. Bersenandung. Pulau Penglai tiba-tiba lenyap, termasuk lusinan pulau kecil di sekitarnya. Berdiri di atas bulu putih yang dikontrol Lady Zhen, Hao Ren merasakan lapisan tebal kekuatan ilahi di sekitarnya menghilang. Sementara itu, Su Han telah sepenuhnya memulihkan esensi sifatnya dan menjadi energi. Aku mendengar bahwa kamu membunuh Su Hao. Tanya Lady Zhen tiba-tiba. Hantu berjubah merah itu. Ya, kami membunuhnya dengan energi petir, jawab Hao Ren. Haha, kamu menyingkirkan masalah kecil untukku. Dengan senyum santai, Nona Zhen mengendalikan bulu putih itu saat ia berlari ke laut. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, Nyonya Zhen secara langsung mengendalikan daerah yang beberapa ribu kilometer di timur dan barat dan puluhan ribu kilometer di utara dan selatan. Kota yang mulia makmur seperti Chang dari dinasti Tang muncul sebelum Hao Ren dan Su Han. Mereka melihat ke dalam samudera yang dalam dan menemukan bahwa kota itu tenggelam dalam air laut. Itu adalah kerajaan di dasar lautan. Bab 717. Kota luar,
Kota pedalaman, tembok pertahanan, istana kerajaan. Saat Hao Ren semakin dekat, dia melihat tata letak kota secara keseluruhan. Kehadiran yang luar biasa sangat mirip dengan ibu kota dinasti Tang. Istana Taichi berada di pusat kota, dan istana timur dan istana barat yang berada di kedua sisi istana Taichi lebih megah daripada istana naga lautan timur. Banyak kota saling bertautan, dan tim prajurit iblis berpatroli di dalam dan di luar kota secara berurutan. Sebagian besar binatang iblis tinggal di Laut Setan, dan hanya binatang iblis yang bisa berubah yang bisa hidup di kota-kota. Ada banyak raja iblis kecil, dan raja iblis besar adalah pejabat sipil dan militer. Su Han sedikit terkejut karena dia tidak berharap ini akan menjadi situasi di bawah Laut Setan. Bahkan para pembudidaya alam formasi jiwa dan naga langit tidak bisa memasuki wilayah inti Laut Iblis ini, tetapi Hao Ren dan Su Han beruntung melihat ini dengan mengikuti Lady Zhen. Suara mendesing. 18 sinar lampu ditembakkan dari kejauhan. Selamat datang kembali, Ratu Zhen. 18 jenderal iblis lapis baja berbaris secara horizontal dan menangkupkan tangan mereka ke arah Lady Zhen dengan hormat. Lady Zhen mengangkat tangannya dan menguap malas ketika dia bertanya, semua selesai. Ratu Zhen, selain Raja Iblis Besar, Qiongqi, yang telah melarikan diri, kami mengeksekusi semua Raja Iblis Besar dan kecil lainnya. Jawab para jenderal iblis. Sudahlah. Qiongqi terlalu kuat untuk kalian hadapi. Kalian bisa kembali, Nyonya Zhen melambaikan tangannya. 18 jenderal iblis ini berubah menjadi 18 sinar lampu dan berlari menuju 18 arah. Menilai dari sikap 18 Raja Iblis Besar ini, Nyonya Zhen memiliki otoritas absolut di wilayah tersebut. Dia mungkin mengelola banyak kota dan mengendalikan banyak prajurit. Kerajaan iblis di bawah kendalinya sangat kuat dan makmur. Bulu putih di bawah Lady Zhen bergerak maju dan melayang ke istana kerajaan. Menguasai. Duan Yao yang berlatih teknik pedang di depan istana Taichi melihat Lady Zhen dan berlari ke arahnya dengan cepat dan bahagia. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin ketika dia melihat Hao Ren dan Su Han juga. Dia mengenakan rok merah muda panjang dan terlihat kurus dan cantik. Di bawah lampu-lampu istana yang megah, dia tampak seperti Lady Zhen kecil. Lady Zhen menyingkirkan bulu itu, memasukkannya ke dalam sanggul rambutnya, dan berjalan menuju istana bunga sayang di samping. Duan Yao mengikuti Lady Zhen dan menatap Hao Ren. Dia merasa seperti dunia Hao Ren sedikit berbeda dari sebelumnya. Kemudian, dia memandang Hao Ren dengan jijik ketika dia melihat Su Han. Seperti yang diharapkan, Ren Hao ini bukan orang yang baik. Gadis-gadis di sekitarnya selalu berubah. Pikirnya. Su Han menyipitkan mata pada Duan Yao dengan tatapan santai, tetapi dia terkejut ketika dia menemukan bahwa Duan Yao berada di alam jiwa yang baru lahir. Sepertinya Duan Yao memiliki kehidupan yang baik di Laut Setan, dan Lady Zhen tampaknya memperlakukannya dengan sangat baik. Ada banyak pelayan cantik di istana. Ketika mereka melihat bahwa Lady Zhen telah membawa tamu, mereka dengan cepat bergerak ke sudut di kedua ujungnya. Lady Zhen memasuki Pity Flower Palace, berjalan di dalam halaman yang tenang, dan mendorong pintu kamar yang diperaboti dengan elegan. Kemudian, dia menepuk ujung roknya dan duduk di kursi taisi 1. Tidak ada dekorasi lain selain lukisan bunga dan burung berwarna-warni yang tergantung di ruangan. Duan Yao segera mengambil sepanci air panas dari pelayan di luar ketika dia melihat Lady Zhen duduk. Kemudian, dia kembali ke kamar dan menuangkan teh untuk Nona Zhen. Setelah itu, dia berjalan ke Hao Ren dan Su Han dan menuangkan teh untuk mereka dengan ekspresi tidak mau. Ketika dia berada di surga ke-6, orang-orang selalu melayaninya, dan dia belum pernah melakukan hal-hal yang dilakukan pelayan. Itulah alasan mengapa dia sombong dan mendominasi sebelumnya. Namun, di wilayah Lady Zhen, dia jinak seperti kelinci. Begitu Lady Zhen duduk, dia segera menuangkan tehnya. Jika Lady Zhen tampak sedikit lelah, dia akan mengambil inisiatif untuk memijat kaki dan bahunya. Pada saat ini, dia melihat Hao Ren dan Su Han mengambil cangkir teh mereka, dan dia mengertakkan giginya sebelum berdiri di samping Lady Zhen. Duan Yao adalah murid Lady Zhen, dan Su Han dan Hao Ren adalah tamu Lady Zhen. Dalam situasi ini, statusnya sudah lebih rendah dari mereka. Kecuali Lady Zhen memintanya untuk duduk, dia tidak akan duduk dengan sombong. Lady Zhen tidak meminta Duan Yao untuk duduk. Dia membiarkannya berdiri dengan sengaja untuk mendisiplinkannya sedikit lagi. Karena Lady Zhen ingin Duan Yao menjadi gadis iblis nomor 1 di dunia, yang terakhir tidak bisa terlalu sombong. Di masa depan, dia masih harus menikah dengan seseorang ketika saatnya tiba. Hao Ren menyesap teh dan menatap Lady Zhen tanpa melihat Duan Yao.
Dia bertanya, Bibi, apakah kamu berencana untuk menenangkan kami di sini? Nona Zen senang dipanggil sebagai Bibi oleh Hao Ren. Hao Ren sekarang adalah saudara lelaki berdarah Zhen Yuanzi, tetapi dia masih memanggilnya sebagai Bibi. Dalam hal ini, statusnya lebih tinggi daripada Zhen Yuanzi. Tentu saja, lelucon seperti itu dengan cepat melintas di benaknya. Dia tidak akan menahan status itu untuk dirinya sendiri. Alasan sebenarnya dia senang adalah bahwa Hao Ren tidak bersikap karena hubungannya dengan Zhen Yuanzi. Bagaimana pertempuran di Nine Dragon Palace? Lady Zhen mengambil cangkir teh dan meniupnya untuk mendinginkannya saat dia bertanya pada Hao Ren. Bibi, apakah kamu ingin mendengarkan versi rinci atau yang singkat? Tanya Hao Ren. Tentu saja, sedetail mungkin, Lady Zhen tersenyum. Dia selalu merasa misterius kepada Hao Ren, jadi dia tidak berani memperlakukannya sebagai wanita cantik biasa. Dia juga tidak berani menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan demikian, Hao Ren mulai dengan bagaimana mereka memasuki Nine Dragon Palace, bagaimana mereka memasuki Istana Baxia, bagaimana mereka mencapai menara mencapai surga, dan bagaimana mereka berperang melawan Qi Yunyu. Dia menggambarkan semuanya dengan detail tetapi dihilangkan malam itu dia habiskan bersama Su Han di gua. Duan Yao yang berdiri di samping Lady Zhen melebarkan matanya dan mendengarkan dengan cermat juga. Kilauan muncul di matanya seolah-olah dia juga mendambakan petualangan yang berbahaya dan menyenangkan ini. Itu juga tampak seperti dia membayangkan adegan mendebarkan yang dihadapi Hao Ren dalam prosesnya. Su Han juga mendengarkan dengan serius. Ketika dia mendengar bahwa Hao Ren sengaja menghilangkan malam di gua, wajahnya memerah. Dia mengambil cangkir teh dan menyesap sedikit perlahan. Jika Lady Zhen tidak tiba-tiba muncul, dia mungkin memiliki upacara pernikahan dengan Hao Ren. Sedikit indera rohku ada di jepit rambut emas ungu. Sekarang, aku tahu lebih banyak setelah kamu memberitahu aku detailnya. Lady Zhen mendengarkan deskripsi Hao Ren dengan seksama dan mengangguk puas. Hao Ren mengangguk dan tidak berpikir banyak. Namun, Su Han yang memegang cangkir teh tiba-tiba duduk tegak dan merasa canggung. Kata-kata Lady Zhen jelas memiliki arti lain. Karena sedikit indera roh Lady Zhen tetap berada di jepit rambut emas ungu, maka Lady Zhen mungkin tahu semua yang Hao Ren dan Su Han temui. Yang berarti, jepit rambut emas ungu yang ada di pintu masuk gua malam itu, di antara tumpukan kayu kering dan api unggun yang bergoyang. Tidak ada yang salah bahwa kalian saling menyukai. Lady Zhen menundukkan kepalanya sedikit dan sepertinya dia dalam keadaan melankolis. Dia mengulangi frasa yang dikatakan Zhen Yuanzi sebelumnya, perasaan afinitas telah berlalu. Su Han tiba-tiba merenung ketika dia mendengar puisi ini untuk kedua kalinya. Kalian bisa beristirahat di sini sebentar. Ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Aku akan datang kepada kalian jika ada sesuatu. Lady Zhen berdiri dengan elegan dan berkata kepada mereka. Hao Ren menatap Lady Zhen dengan heran. Mengapa terdengar seperti dia menjebak kita di sini? Pikir Hao Ren. Hao Ren tidak mengerti maksud Nyonya Zhen karena dia tidak mengatakan apa-apa tentang mengirim mereka kembali atau meminta mereka tetap di sini untuk waktu yang ditentukan. Su Han tidak keberatan karena intensitas esensi alam tinggi di Laut Setan. Nuan Xin, Nuan Yi, tetap di pintu. Ikuti perintah Hao dan Su jika mereka membutuhkan sesuatu. Petik 2. Lady Zhen berjalan keluar dari pintu dan berkata kepada dua pelayan. Kedengarannya seperti Lady Zhen tidak ingin Hao Ren dan Su Han berjalan di sekitar istana ini secara acak. Dia juga tidak berencana untuk memisahkan Hao Ren dan Su Han ke kamar yang berbeda. Ya, Ratu Zhen, kedua pelayan memberi hormat kepada Lady Zhen. Hao Ren memandangi dunia mereka dan terkejut mendapati bahwa mereka berdua adalah Raja Iblis kecil. Hao Ren tidak bisa keluar bahkan jika dia ingin bersama mereka menjaga pintu. Lady Zhen berjalan dengan lembut menuju kejauhan. Duan Yao yang mengikutinya menoleh untuk melihat Hao Ren sebelum mempercepat dan menghilang di sudut dengan Lady Zhen. Pilih antara tidur atau kultivasi, Su Han berkata kepada Hao Ren dan berbalik untuk berjalan menuju kamar. Sepertinya dia sudah tenang, dan dia bahkan tidak berencana untuk kembali sebelum mencapai puncak Qian level atau alam naga langit. Aku memilih untuk tidur, Hao Ren menatapnya dan berkata. Kalau begitu, aku akan berkultivasi, jawab Su Han singkat dan pergi ke kamar. Ruangan ini sangat sederhana. Eksterior adalah aula kecil dengan meja dan kursi untuk menyambut tamu, dan interiornya adalah kamar tidur kecil untuk beristirahat dan hanya berisi satu flatbed dan tikar sebagai alas. Sepatu bot putih Su Han dibuang. Sekarang, dia naik ke atas tempat tidur keras tanpa alas kaki dan menyilangkan kakinya untuk berkultivasi.
Celana ketat hitam melingkari kakinya yang panjang. Meskipun itu bukan jubah panjang untuk kultivasi, postur tubuhnya masih terlihat cantik. Sweater ungu itu juga mengering dan melekuk tubuhnya dengan erat. Intensitas esensi alam di pusat Laut Setan lebih tinggi daripada tempat Su Han sebelumnya. Tentu saja, dia harus berkultivasi secara efektif dengan waktunya. Bahkan binatang iblis dengan bakat lemah itu bisa mengolah ke level 10 dan melewati kesengsaraan surgawi. Seorang kultivator seperti Su Han yang berada di tingkat kian tingkat atas pasti akan mendapat manfaat dari sini. Hao Ren mengulurkan tangan dan kakinya, meluncur di tempat tidur dan tidak ingin bergerak lagi. Esensi alaminya pulih melalui buah abadi Zhen Yuanzi. Namun, tubuhnya yang hampir hancur oleh Qi Yunyu masih menderita sakit parah. Dia berbaring di depan Su Han, dan yang terakhir masih belum menutup matanya. Ketika dia melihat Hao Ren seperti ini, dia hanya bisa memutar matanya tanpa daya. Hao Ren sedikit khawatir tentang Zhao Kuo serta Zhao Yanzi dan Xie Yujia. Karena dia tidak bisa melakukan apapun saat ini, dia mengeluarkan slip batu giok yang berisi teknik pedang air mistik dari kalungnya dan memasukkan indera jiwanya ke dalamnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa skrip dan gambar di dalamnya terungkap dengan jelas. Bab 718. Ranah Hao Ren mencapai tingkat Sun menengah, dan indera jiwanya juga meningkat secara substansial. Namun, setelah menerobos sebuah ranah, biasanya diperlukan beberapa saat bagi ranah untuk stabil. Hao Ren tidak punya waktu untuk menstabilkan kerajaannya ketika dia tiba-tiba naik ke tingkat Sun tingkat menengah di Nine Dragon Palace. Ketika dia mencapai puncak Origin Dragon Grand Palace, dia bertempur dengan sengit melawan Qi Yunyu, dan itulah sebabnya tubuhnya terluka parah. Selain itu, Hao Ren menggunakan kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran, yang hampir menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena buah abadi Zhen Yuanzi, tubuh Hao Ren, Meridian, dan inti naga akan runtuh. Serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, serangan ke-16. Sensor roh Hao Ren menyebar terus-menerus di slip giok dan bisa melihat 16 dari 32 serangan. Meskipun Hao Ren terkejut, dia dengan cepat menghafal dan berlatih setiap serangan. Meskipun serangan pedang ini rumit, tidak sulit jika seseorang berusaha cukup keras untuk mempelajarinya. Bagian yang paling merepotkan adalah sulit bagi indera roh untuk menyebar ke slip batu giok dan membaca lebih banyak serangan pedang. Di istana ini jauh di dalam Laut Setan, Hao Ren tiba-tiba bisa melihat melalui 16 pemogokan. Bagaimana mungkin dia tidak menangkap kesempatan seperti ini? Su Han berpikir Hao Ren tertidur karena yang terakhir berbaring di tempat tidur dan tidak bergerak sama sekali. Dia segera berkonsentrasi dan mempelajari Sky Patching Scroll. Nuwa Stone hanya bisa dipinjam sementara, tetapi Sky Patching Scroll ini bisa diolah untuk selamanya. Meskipun teknik budidaya ini pendek, itu beberapa ratus atau ribuan kali lebih baik daripada Ice Frost Scroll yang dia kembangkan sekarang. Su Han sudah menumbuhkan gulir SS-nya ke tingkat tertinggi, dan dia bisa mengalihkan fokusnya dan mengolah teknik budidaya pelengkap lainnya. Gulir penambalan langit mengharuskan kultivator untuk menjadi perempuan tetapi tidak memiliki persyaratan lain. Su Han menahan napas, tetap fokus, dan mencoba menumbuhkan gulir penambalan langit. Dia tiba-tiba menemukan bahwa jumlah esensi alam yang diperlukan untuk mengolah gulungan ini di luar imajinasinya. Awan kabut putih mengembun di sekitar Su Han. Dia mengikuti beberapa kalimat pertama dari teknik kultivasi dan menjadi sangat lelah dan berkeringat dengan cepat. Dia berpikir untuk memberikan teknik kultivasi ini kepada Xie Yujia dan Zhao Yanzi, tetapi dia baru tahu bahwa kekuatan tingkat atas kian diperlukan untuk menumbuhkan gulungan kuno ini. Di ranah Su Han saat ini, dia hampir tidak bisa berkultivasi. Namun, ini adalah kabar baik bagi Su Han karena dia khawatir dia tidak memiliki teknik kultivasi yang lebih baik. Penampilan Sky Patching Scroll memberinya tujuan baru untuk dikejar. Memikirkan hal ini membuat dada Su Han melotot ketika dia memindahkan esensi alam di tubuhnya dan membuat mereka melewati 2 titik akupuntur yang kritis di kedua sisi bahunya. Kemudian, pedang panjang yang sekecil tato bersinar dengan lampu hijau di punggung bahu kirinya saat merasakan perubahan dalam tubuh Su Han. Semua teknik budidaya pada dasarnya merangsang garis keturunan kuno di tubuh. Para pembudidaya yang memiliki garis keturunan kuno lebih tebal lebih baik dalam mengolah teknik kuno ini sementara yang dengan garis keturunan kuno lebih tipis tidak sebagus. Teknik budidaya diberi peringkat berdasarkan efek stimulasi garis darah kuno yang tersembunyi di tubuh. Jelas, garis keturunan para pembudidaya kuno jauh lebih baik daripada para pembudidaya saat ini. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya saat ini tidak dapat mengolah teknik budidaya kuno.
Seorang kultivator seperti Su-han yang mencapai tingkat kian tingkat atas setara dengan para kultivator kuno yang paling lemah, sehingga dia bisa mulai menumbuhkan Sky Patching Scroll. Namun, teknik budidaya kuno tidak membedakan antara 5 elemen. Selama esensi alam dapat diserap, seseorang dapat mengolah teknik budidaya kuno. Gulir bayangan pedang membelah cahaya yang dibudidayakan Haoren adalah budidaya 5 elemen, dan metode budidaya adalah yang paling dekat dengan budidaya Hundun yang dipraktikkan oleh para pembudidaya kuno. Jika ranah Haoren mencapai level Kun, ia akan memiliki esensi alam paling melimpah untuk dialokasikan. Pada saat itu, dia bisa mengolah sebagian besar teknik budidaya yang disimpan di Nine Dragon Palace. Dengan satu duduk dan yang lainnya berbaring, mereka berdua berkonsentrasi pada kultivasi mereka tanpa mengganggu yang lain. Adegan itu tenang dan damai. Ratu. Tiba-tiba, dua pelayan berteriak dari luar ruangan. Haoren menghafal 16 serangan pedang pertama dan menyingkirkan Slip Giok. Su-han juga mendengar suara-suara karena sangat sunyi, jadi dia segera berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Lady Zhen mengenakan jubah berwarna-warni dan cantik, dan dia memasuki ruangan dengan Duan Yao yang mengenakan pakaian tradisional 7 warna. Ekspresi Duan Yao sedikit berubah dan menatap Haoren dengan jijik ketika dia melihat Haoren dan Su-han beristirahat di ranjang yang sama. Bibi, Haoren berguling, duduk, dan menyapa Lady Zhen. Lady Zhen sedikit mengangguk dan mengalihkan pandangannya untuk melihat Su-han. Dia berkata, Mes. Su, jika kamu menyukai resor yang tenang ini, jangan ragu untuk tinggal selama beberapa hari lagi. Aku berencana untuk melakukannya, kata Su-han jujur. Dia tidak mengenal Lady Zhen dengan baik, tetapi Laut Setan ini adalah tempat yang sangat baik untuk budidaya. Nona. Su, kamu cukup mudah. Lady Zhen tersenyum dan memandang Su-han ketika dia berkata, aku punya sedikit permintaan, tetapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia menerima. Petik 2. Haoren menatap Lady Zhen dengan hati-hati saat dia mendengar kata-kata Lady Zhen. Jika aku mampu melakukannya, aku pasti bisa membantu, kata Su-han. Bolehkah aku melihat batu Nuwa? Lady Zhen mengajukan pertanyaan secara langsung. Su-han ragu-ragu selama beberapa detik karena kedengarannya seperti Lady Zhen akan mengambil Nuwa Stone miliknya. Lady Zhen berdiri di samping tempat tidur dan menatap Su-han sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Aku bukan orang yang pelit. Bagaimana dengan ini? Nona Su, jika kamu bersedia meminjamkan aku barang suci ini, aku akan meluangkan waktu dan membimbing kamu melalui kultivasi kamu. Bagaimana kedengarannya? Lady Zhen berhenti sebentar dan bertanya lagi. Faktanya, Su-han tidak punya pilihan lain karena dia berada di wilayah Lady Zhen. Dia tidak bisa memenangkan pertarungan melawan Lady Zhen dan tidak bisa melarikan diri juga. Jika Lady Zhen ingin merampoknya, Su-han tidak bisa menjaga batu Nuwa. Keponakan, pernahkah aku menggertak kalian sebelumnya? Nona Zhen bertanya pada Haoren ketika dia melihatnya menatapnya. Lady Zhen tidak suka menjelaskan hal-hal, dan dia bisa mengambil batu Nuwa secara langsung. Namun, dia menyukai Haoren. Selain itu, Haoren adalah saudara lelaki berdarah Zhen Yuanzi sekarang, dan Nyonya Zhen tidak ingin hubungan mereka canggung. Tentu saja, itu dapat dipinjamkan kepada kamu, tetapi kamu harus mengembalikannya, kata Haoren. Hahaha, Lady Zhen menutupi mulutnya dan tertawa ringan, apakah aku tidak bermoral di matamu? Dia mengubah nadanya dan menambahkan, jika aku ingin merampasnya dari kamu, aku tidak akan mengatakan meminjam. Keponakan, kamu bisa santai. Bibi tidak akan menganiaya kekasih kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengetuk jarinya. Tiba-tiba, Nuwa Stone abu-abu melompat keluar dari cincin penyimpanan Su-han, dan Lady Zhen melepaskan sejumput cahaya dan meraihnya ke tangannya ketika hendak menerobos jendela dan melarikan diri. Duan Yao memelototi Haoren, dan tidak ada yang tahu mengapa dia marah. Nuwa Stone menempati urutan terakhir dalam 10 item yang saleh, tapi itu seharusnya cukup. Lady Zhen memandang batu Nuwa yang memancarkan cahaya 5 warna saat dia bergumam dengan ekspresi kesedihan di wajahnya. Ketika dia berbalik dan berjalan menuju pintu, Haoren bertanya dengan tergesa-gesa, bisakah kita pergi denganmu? Lady Zhen berbalik, menatap Haoren, dan ragu-ragu untuk beberapa detik. Ikuti aku jika kamu mau. Haoren meluncur ke sisi tempat tidur. Melihat bahwa Su-han masih duduk bodoh di tempat tidur, dia meraihnya dan menariknya ke bawah. Karena Lady Zhen ingin meminjam batu Nuwa, dia pasti punya alasan. Selain itu, Haoren berpikir bahwa itu bukan kebetulan bahwa mereka jatuh dari Nine Dragon Palace ke Laut Iblis.
Selama ini dia dan Su Han bekerja keras di Nine Dragon Palace, mereka membantu Lady Zhen untuk mengambil item yang saleh pada akhirnya. Setelah melewati banyak istana, mereka tiba di Istana Taichi. Tidak ada apa-apa ketika mereka memasuki istana. Namun, ketika Lady Zhen menyatukan kedua telapak tangannya dan memelintirnya, waktu dan ruang di istana sepertinya langsung terdistorsi. Hao Ren meraih lengan Su Han dengan cepat. Ketika mereka berdua baru saja kembali ke keseimbangan mereka, jalan batu menurun muncul di lantai istana. Duan Yao sepertinya juga terkejut. Sepertinya orang seperti dia yang telah tinggal bersama Lady Zhen untuk sementara waktu juga tidak tahu bahwa bagian misterius ini ada. Aku tidak perlu memberitahu kamu tentang hal ini, tetapi aku tidak ingin kamu salah paham. Lady Zhen berjalan menuju jalan batu dan berkata pada saat yang sama. Duan Yao tidak ragu dan mengikuti Lady Zhen. Hao Ren dan Su Han saling memandang, mengepalkan gigi mereka, dan mengikuti. Ketika mereka berjalan, Su Han mengayunkan tangan Hao Ren sedikit. Hao Ren melindunginya beberapa kali dan sedikit menyentuhnya. Namun, dia masih seorang wanita yang kuat dan mengagumi tuan yang kuat. Jika Hao Ren mampu menjadi naga surgawi di masa depan, Su Han pasti akan membuat Hao Ren menerimanya bahkan jika itu berarti dia harus mengejarnya. Keran, keran, keran. Lady Zhen berjalan di depan. Jubahnya yang berwarna-warni seperti lentera dalam gelap, menerangi jalan batu yang dalam. Di ujung jalan batu ada ruang batu yang disegel. Setelah Lady Zhen mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, pintu batu yang berat itu terbuka secara otomatis. Ada ruang rahasia melingkar di dalamnya, dan 8 lentera yang selalu menyala dipasang sesuai dengan pola 8 trigram. Sebuah peti mati kristal diletakkan di atas Taichi di tengah ruang batu. Hao Ren tidak berharap untuk melihat ini dan terpana. Jelas, Su Han juga tidak mengharapkan ini. Sementara dia memperingatkan dirinya sendiri untuk menjaga jarak dari Hao Ren, dia tidak bisa membantu tetapi bergerak beberapa langkah ke arahnya. Duan Yao membelalakan matanya dan tetap di tempat yang sama, menatap kosong. Seorang pria muda yang tampan diletakkan di dalam peti mati kristal. Dia memiliki jari-jari ramping, kulit halus, dan fitur wajah halus yang hampir lebih cantik daripada seorang gadis. Dia mengenakan jubah biru dan sepertinya sedang tidur. Jangan panik, Yao. Ini suamiku, Nyonya Zhen menoleh dan berkata pada Duan Yao. Suami tuan, Duan Yao sedikit keluar dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Kemudian, dia berjalan dan membungkuk 3 kali dengan hormat. Bangun. Lady Zhen mengangkat tangannya sedikit dan mendukung Duan Yao tanpa menyentuhnya. Tangannya menunjuk ke depan dengan lembut, dan Kunlun Godly Lamp terbang keluar dari lengan Duan Yao. Lampu yang berbentuk seperti burung yang saling mendarat di atas peti mati kristal. Lady Zhen membuat beberapa gerakan dan memasukkan energi ke dalamnya. Lampu kuno memancarkan cahaya biru yang mempesona, dan roh keluar dari peti mati kristal. Kunlun Godly Lamp bisa mengumpulkan jiwa dan juga mengeluarkan jiwa dari tubuh. Jiwa yang baru saja keluar dari peti kristal akan segera bubar, dan Lady Zhen dengan cepat mengirimkan beberapa garis cahaya dan menerangi lampu. Qin, kamu akan dibangkitkan hari ini. Lady Zhen tersenyum sedih dan indah ketika dia berkata kepada jiwa pemuda tampan yang secara bertahap menguat. Bab 719. Jiwa itu berangsur-angsur mengeras dan terbentuk menjadi seorang pemuda. Dia membuka matanya perlahan, memperlihatkan mata biru dingin. Dia memandang Duan Yao, Hao Ren, dan Su Han perlahan, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Lady Zhen. Hao Ren merasa merinding ketika jiwa itu menatapnya. Zhen, kenapa kamu menderita semua ini? Heavenly Dao memiliki reinkarnasi sendiri, suara magnetik namun sangat lembut terdengar di ruang rahasia. Dao surgawi memiliki reinkarnasi sendiri, bahkan kamu mengatakan omong kosong semacam ini. Tiba-tiba, Lady Zhen mengguncang bahunya dengan keras dan menatap jiwa pemuda ini dengan marah. Dia melotot dan menunjukkan ekspresi marah yang belum pernah dilihat Hao Ren. Ini membuat 2 anting peraknya bergetar kuat. Ekspresi wajah pemuda itu masih tenang dan dingin. Dari matanya yang merenung, Hao Ren tampaknya merasakan perubahan tak terbatas. Kembalilah ke ayahmu. Kamu tidak harus menjaga kerajaan iblis aku. Beberapa mimpi ditakdirkan untuk hancur, dan beberapa hubungan ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Pria muda itu berkata dengan tenang, dan kata-katanya yang serius bergema di ruangan batu. Mendengar kata-kata pemuda itu, Lady Zhen mundur beberapa langkah tiba-tiba seolah-olah dia sangat terkejut. Air matanya tiba-tiba menggulung wajahnya. Ya, aku cukup bodoh untuk menjadi iblis bagimu,
jaga tempat ini selama beberapa ribu tahun untukmu, dan ubah kerajaan iblismu yang tidak ingin aku kelola menjadi kekuatan tertinggi di Laut Setan untukmu. Apa itu iblis, apa yang abadi, dan apa itu Dao Surgawi? Kata Lady Zhen sambil mengangkat kepalanya tiba-tiba. Duan Yao yang berdiri di tengah ruangan batu tiba-tiba merasa tersentuh ketika dia mendengar kata-kata Lady Zhen. Hao Ren dan Su Han berdiri di pintu, menatap Lady Zhen yang berhenti menangis secara bertahap, dan tidak tahu apa yang terjadi. Hao Ren tidak berharap Nona Zhen menangis, tetapi Su Han menyaksikan dengan diam-diam dan sedikit memahami perasaan Nona Zhen. Semuanya sudah berakhir, Zhen. Pergilah mengejar kebebasanmu dan jangan menghabiskan waktu dan energi lagi. Pemuda itu tersenyum, dan jiwanya akan bubar. Berdengung. Lady Zhen menembakkan sinar iblis. Kunlun Godly Lamp merilis potongan-potongan cahaya biru untuk mengumpulkan dan memantapkan jiwa lagi. Tidak masalah apakah kamu ingin hidup atau tidak, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Esensi iblis Lady Zhen bergegas keluar. Itu hanya jutaan jiwa iblis, kesengsaraan petir 10.000 tahun, dan habis permanen. Lady Zhen menginjak kakinya dengan lembut dan terbang. Tiba-tiba, lampu langit persegi terbuka di atas ruang rahasia. Ikut aku, Yao. Lady Zhen menoleh dan berteriak. Duan Yao menggigit bibirnya dengan erat, menggunakan semua esensi alaminya, dan terbang bersama Lady Zhen. Tangan kanan Lady Zhen sedikit terangkat, dan lampu kuno yang berada di atas peti mati terbang ke arah tangan Lady Zhen. Kemudian, Nyonya Zhen melemparkannya ke Duan Yao. Dalam sekejap, lampu kuno melepaskan rune misterius dan mengelilingi Duan Yao. Hao Ren dan Su Han saling memandang dan terbang di langit dengan tergesa-gesa. Efek dari Kunlun Godly Lamp hilang, dan jiwa pemuda itu kembali ke peti mati kristal secara otomatis. Semuanya dimulai dan berakhir karena cinta. Bahkan jika Dao Surgawi tidak mengizinkannya, dan bahkan jika dia harus melewati kesusahan petir 10.000 tahun, Lady Zhen tidak menyesal. Hahaha. Serangkaian tawa tiba-tiba terdengar. Sebagian besar Raja Iblis besar di Laut Setan ada di sana. Tao Ti, Tao Wu, Gishe, dan rubah berekor 9, mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi Lady Zhen dan Duan Yao yang bangkit dari laut. Berita kematian Su Hao menyebar ke Raja-Raja Iblis besar ini, dan ini membuat mereka merasa seperti mereka tidak bisa duduk diam dan menyuruh Lady Zhen membunuh mereka satu persatu. Dengan demikian, mereka akhirnya menghentikan kekacauan dan bersatu. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Lady Zhen, tetapi mereka harus menyerahkan Hao Ren agar mereka membuat pil immortal. Nyonya Hong, serahkan anak itu yang memiliki tubuh abadi. Teriakan Tao Ti mengguncang langit dan bumi. Tidak mungkin Lady Zhen tidak akan takut pada mereka ketika mereka bersatu untuk mengintimidasi dia. Selama aura mereka mengalahkan Lady Zhen, dia tidak akan bisa melawan mereka, dan para prajurit iblis dan jenderal mereka akan dapat menyerang kerajaan Lady Zhen dari arah yang berbeda. Pada hari-hari ini, Raja Iblis besar telah bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa kekuatan kerajaan Lady Zhen terus meningkat seolah ambisinya hampir meledak. Mereka mencoba menguji niat Lady Zhen dengan menggunakan Hao Ren untuk menekan Lady Zhen. Pada saat ini, Hao Ren dan Su Han juga terbang keluar dari laut. Qiongqi yang tidak bisa menahan lagi menyerang Hao Ren segera. Selama dia bisa merebut Hao Ren dari kekacauan, dia bisa kembali ke wilayahnya, membuat pil abadi, dan maju di ranah. Mereka tidak tahu bahwa Hao Ren sudah menjadi saudara lelaki berdarah Zhen Yuanzi. Tubuhnya bukan murni tubuh abadi. Dia juga yang terpilih untuk Dao Surgawi. Membunuh Hao Ren akan menyebabkan mereka menjadi musuh Dao Surgawi. Meskipun hubungan ini masih lemah, bukan itu yang bisa dicampuri oleh Raja-Raja Iblis ini. Mereka yang dipenjara di Laut Iblis adalah makhluk iblis yang sangat ganas dan jahat dan makhluk tak bermoral. Faktanya, Laut Iblis adalah penjara laut tertinggi. Selain binatang iblis tingkat rendah, binatang iblis tingkat tinggi, terutama yang ada di dunia transformasi, tidak bisa mengambil langkah keluar. Kekuatan petir di dalam awan Laut Iblis menyala, tetapi Raja-Raja Iblis ini masih tidak bisa merasakannya. Kamu benar-benar mati. Lady Zhen sedang dalam mood yang buruk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja-Raja Iblis besar ini? Mereka ingin dia menyerahkan Hao Ren. Raja-Raja Iblis ini pasti sudah bosan hidup. Bahkan jika hubungan antara Hao Ren dan dia rata-rata, Raja Iblis ini tidak bisa mengancamnya. Mengaum. Raja Iblis besar tiba-tiba marah. Mereka datang ke wilayah Lady Zhen bersama karena mereka siap bertempur. Tidak peduli seberapa kuat Lady Zhen, dia tidak akan bisa bertahan melawan beberapa serangan Raja Iblis besar.
Banyak dari mereka adalah binatang iblis kuno yang terkenal selama puluhan ribu tahun. Meskipun mereka terkunci di Laut Iblis, dan kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya, mereka masih penguasa di berbagai daerah. Lady Zen ini yang baru saja muncul di Laut Setan beberapa ribu tahun yang lalu berani menantang mereka. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Segala macam teknik berantakan menghantam Lady Zen. Semua orang tahu bahwa Lady Zen kuat, tetapi tidak ada yang melihat Lady Zen bertarung secara pribadi. Suara mendesing. Telapak tangan Lady Zen memancarkan lampu 5 warna. Sekarang kalian ada di sini, aku tidak perlu membuang waktuku untuk menemukan kalian. Lady Zen naik ke langit, air mata di wajahnya hilang, dan dia tersenyum dengan glamor. Esensi iblis agung yang tak terlukiskan menutupi seluruh lautan. Raja iblis besar ini bisa merasakan cahaya warna-warni menembus tubuh mereka ketika tubuh mereka membeku. Anehnya, sebagai Raja Iblis, Nyonya Zen bisa mengaktifkan benda suci kuno. Nuwa Stone. Batu Nuwa yang berisi puluhan ribu tahun kekuatan kultivasi Nuwa. Raja Iblis besar ini merasa seperti api membakar mereka. Kekuatan batu Nuwa bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Di antara Raja-Raja Iblis besar dari Laut Setan, Su Hao tidak memiliki teknik budidaya terbaik tetapi unggul dalam melarikan diri. Namun, Su Hao sudah terbunuh. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari sini? Lady Zen menembak batu Nuwa ke arah lampu kuno Duan Yao dan berkata, aku akan membiarkanmu mendapatkan pengetahuan hari ini. Sinar lampu menusuk keluar dari jubah berwarna-warni Lady Zen. Dia tidak perlu mengaktifkan batu Nuwa untuk menembus kepala Raja-Raja Iblis besar ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak dapat menahan kekuatan Lady Zen, Raja-Raja Iblis besar ini kembali ke bentuk binatang iblis mereka. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan Lady Zen. Aku baru saja kehilangan beberapa jiwa utama. Suasana hati Lady Zen tidak dapat diprediksi. Dia tiba-tiba tersenyum, menyalakan banyak lampu dari telapak tangannya, dan membekukan binatang iblis ini. 9 ekor rubah yang paling ahli dalam mantra akhirnya melihat hal-hal yang Lady Zen tunjukkan, mereka bulu yang berwarna-warni. Yao! Lady Zen berteriak pada Duan Yao yang sedang terbang menuju langit. Duan Yao memegang lampu kuno, dan wajahnya menjadi serius saat matanya menjadi dingin. Dikelilingi oleh rune kuno, Duan Yao melantunkan mantra misterius. Lampu kuno perunggu yang hampir berkarat menyala dan menutupi langit. Raja Iblis besar yang paling dekat dengan Duan Yao adalah beberapa orang pertama yang membawa jiwa mereka ke dalam pelita. Rubah 9 ekor yang paling ahli dalam mantra masih ingin melawan. Namun, jiwa berbentuk rubah masih keluar dari tubuhnya dan terbang menuju lampu biru. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jiwa iblis ditambahkan ke rune yang mengelilingi Duan Yao seolah-olah mereka adalah bagian dari harta Dharma ini. Kekuatan ilahi dari batu Nuwa menciptakan cahaya yang mulia yang memberi energi pada lampu kuno. Duan Yao yang mengendalikan lampu kuno sama seperti sumbu dan menjadi satu dengan lampu yang saleh. Kumpulkan jiwa-jiwa. Tiba-tiba, Duan Yao membuka matanya. Tubuhnya memancarkan kecemerlangan sakral, dan dia tampak seperti seorang dewi. Jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, dan mereka ditarik ke dalam lentera kuno. Dalam sekejap, Laut Setan seperti neraka hidup dengan kesedihan dan bencana di mana-mana. Kemanapun lampu-lampu kuno pergi, nyala api muncul di permukaan laut, dan jiwa Raja Iblis ditarik pergi. Bahkan Raja Iblis abadi seperti Taoti bahkan tidak bisa melawan kombinasi batu Nuwa dan Kunlun Godly Lamp, apalagi Raja Iblis yang lebih lemah. Su Han belum pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya, dan dia berdiri dekat di samping Hao Ren dan tidak bisa menahan tangan. Ekspresi Lady Zen muram ketika dia melihat jiwa-jiwa iblis gelap yang terbang dan tetap tanpa bergerak. Tanpa jiwa iblis mereka, Raja Iblis ini akan mati. Meskipun Raja-Raja Iblis ini membunuh banyak nyawa untuk mencapai wilayah mereka saat ini, membunuh mereka dalam jumlah yang sangat besar menghasilkan kecaman surgawi. Pada akhirnya, itu masih merupakan kesusahan besar di dunia. Zhen Yuanzi memandang api dan menghela nafas tanpa daya di Pulau Penglai. Bas, semua gunung celestial terpencil di Laut Iblis ditutupi formasi arai putih untuk memblokir api. Banyak jiwa iblis berkumpul di lampu kuno seperti semburan dan membentuk aura hitam. Sambil memegang lampu kuno, wajah Duan Yao memucat, dan sepertinya dia tidak bisa menahan diri lagi. Keponakan, rawat Yao jika terjadi sesuatu padaku. Lady Zen dengan lembut mengangkat kaki kanannya, terbang puluhan meter, dan mengambil lampu kuno dari tangan Duan Yao. Bab 720. Bang! Tangan kanan Lady Zen bergerak sedikit,
mengirim Duan Yao terbang ke arah Hao Ren. Hao Ren segera menangkapnya, tapi Duan Yao berjuang keluar dari lengannya dan menatap Lady Zhen dengan cemas. Pergi. Mengubah lampu kuno ke dasar lautan, Lady Zhen memadatkan puluhan juta jiwa iblis menjadi aliran energi dengan beberapa Raja Iblis Abadi sebagai jiwa utama dan banyak Raja Iblis besar dan kecil sebagai pendukung. Seketika, kekuatan besar mengguncang dunia. Bahkan tanpa jiwa Raja Iblis besar dan kecil, jiwa iblis dari Raja Iblis Abadi cukup kuat. Misalnya, pedang tajam yang mengandung jiwa Taoti, binatang buas kuno, tidak tertandingi. Selain itu, Nona Zhen memadatkan jiwa-jiwa iblis ini ke dalam lampu ilahi kuno. Banyak roh iblis dilepaskan dari lampu yang saleh ke dalam ruang rahasia di dasar lautan. Mereka seperti air terjun yang luar biasa dan tak berujung dengan lampu yang berkedip. Hampir seketika, langit berubah warna sementara awan gelap berubah menjadi cahaya berdarah. Sementara api menyebar di lautan, lampu berwarna darah menyembur di langit. Itu adalah kesengsaraan petir 10.000 tahun, kesengsaraan petir tertinggi. Banyak binatang buas telah ada sejak zaman prasejarah. Terlepas dari pembunuhan mereka yang tak terhitung jumlahnya, bahkan surga Dao tidak memiliki hak untuk mengambil nyawa mereka. Itu hanya bisa menjebak mereka di Laut Setan. Namun, Nyonya Zhen telah membunuh mereka semua, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum alam. Apa yang disebut kesusahan petir 10.000 tahun secara harfiah berarti bahwa itu akan bertahan setidaknya 10.000 tahun. Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya. Lady Zhen telah membuat marah surgawi Dao dengan mengambil puluhan juta jiwa iblis, tetapi dia tidak peduli bahwa dia akan secara permanen ditekan ke dalam jurang maut oleh baut petir surgawi selama dia bisa menghidupkan kembali suaminya. Melihat petir surgawi melonjak di langit, napas Duan Yao bertambah cepat saat dia menjadi emosional. Ini adalah cinta sejati dalam benaknya. Orang bisa menyerahkan segalanya termasuk hidup mereka sendiri untuk ini. Untuk cinta ini, Nyonya Zhen rela dihukum selama puluhan ribu tahun. Mata Duan Yao bersinar ketika dia merasakan keindahan cinta. Ini adalah perasaan yang dia kagumi dan kejar. Lady Zhen adalah idolanya. Bang! 10.000 baut kilat ditembak jatuh bersama-sama. Jubah berwarna cerah terbang dari tubuh Lady Zhen. Jubah tiba-tiba berubah menjadi sepotong kain sutra tanpa batas yang menutupi seluruh langit di atas Laut Setan. Ketika baut petir surgawi menghantam kain sutra berwarna-warni, mereka tidak bisa menembusnya dan hanya bisa membuat beberapa penyok kecil. Lady Zhen memiliki kekuatan kultivasi yang besar sehingga dia bahkan bisa memblokir baut petir surgawi yang menelan seluruh laut iblis. Kekuatannya mungkin setara dengan kekuatan Zhen Yuanzi. Menendang kakinya dengan ringan, dia melambaikan tangannya sementara kain sutra berwarna-warni yang menutupi langit berputar di sekelilingnya. Baut petir surgawi yang lebat menabrak sutra warna-warni tetapi tidak bisa mematahkan pertahanannya. Dengan memblokir petir surgawi, dia membeli waktu bagi suaminya untuk hidup kembali. Retak. Lampu kuno tiba-tiba hancur. Pada gerakan ringan dari jari Lady Zhen, batu nua dengan lampu warna-warni menyala terbang ke arah Su Han. Karena dia telah meminjam batu nua dari Su Han, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Bagaimanapun, dia telah merencanakannya dan membuat Su Han pergi ke Nine Dragon Palace, dan jepit rambut emas ungu pada awalnya untuk Su Han juga. Karena Su Han membantunya, dia akan membalas budi. Su Han mengangkat tangannya dan mencoba menangkap batu nua dengan kedua tangan, tetapi dia mendapati batu itu panas seperti meteor. Namun, sudah terlambat untuk menemukan cara lain untuk menangkapnya. Mendesis. Batu FWA membuka daging Su Han dan memasuki tubuhnya. Sambil merasakan sakit akut di hatinya, Su Han menyadari bahwa kristal mistiknya rusak, dan batu nua telah menggantikan tempatnya. Uff! Lampu Kunlun Gadli menghilang dalam gelombang cahaya hijau, meninggalkan bunga lotus hijau di langit. Tiba-tiba, lampu hijau menyilaukan keluar dari ruang rahasia di laut dalam. Dengan harga puluhan juta jiwa iblis, Lady Zhen telah menghidupkan kembali suaminya. Bang! Baut petir 5 warna yang indah menghancurkan jubah berwarna-warni milik Lady Zhen. Dengan teriakan renyah, Nyonya Zhen terbang ke langit dan akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya, Phoenix. Di bawah latar belakang lautan api, Phoenix emas tampak lebih bersinar daripada petir 5 warna. Bulu-bulunya yang keemasan berdiri dan menghalangi baut-baut petir surgawi, dan energi petir itu diguncang ke laut. Melihat Phoenix yang telah berubah menjadi Lady Zhen, Hao Ren heran melihat bahwa dia adalah salah satu binatang suci. Dengan status prestisiusnya, dia telah tinggal di Laut Iblis sebagai Raja Iblis. Tak satu pun dari binatang buas kuno yang layak bertarung dengannya.
Dia telah membunuh semua Raja Iblis besar dengan satu serangan. Itu menunjukkan kekuatan luar biasa Lady Zen. Ledakan. Baut petir tak berujung yang setebal gunung menghantam Lady Zen. Baut petir surgawi dikirim oleh Dao Surgawi, dan Nyonya Zen tidak bisa membalik semuanya sendirian. Bulu-bulu emas Lady Zen tampak lebih cerah ketika baut kilat surgawi menerpa dia. Dengan wujudnya yang tidak bisa diraih, dia harus menahan serangan kilat selama puluhan ribu tahun. Mulai sekarang, Laut Setan akan menjadi lautan petir, dan Nona Zen harus menanggung semua sambaran petir surgawi. Meskipun baut petir surgawi tidak bisa membunuhnya, dia juga tidak bisa melarikan diri dari mereka. The Heavenly Dao ingin membuatnya menyesali tindakannya setelah puluhan ribu tahun disiksa sebelum mengirimnya ke jurang sehingga dia akan disambar petir surgawi untuk selamanya. Su Han mengepalkan jari-jarinya dengan Haoren, tiba-tiba merasa kecil dan lemah. Lady Zen telah menembakkan Nuastone ke tubuh Su Han di saat-saat terakhir sebagai balasan kebaikan kepada Su Han. Dia telah membawa Haoren dan Su Han ke Istana Bunga Sayang alih-alih membiarkan mereka segera kembali karena dia tahu bahwa Raja Iblis besar sedang menunggu di luar, itulah sebabnya dia membunuh Raja-Raja Iblis itu. Lady Zen terdengar santai, tetapi dia telah siap untuk disambar petir surgawi selama puluhan ribu tahun. Hukuman ini lebih buruk daripada mati. Bang! Tiba-tiba, sinar cahaya hijau yang memiliki diameter puluhan ribu meter ditembakkan dari laut. Itu langsung memblokir baut petir surgawi yang menabrak Lady Zen. Kirin. Setan Kirin hijau yang tubuhnya menutupi separuh langit. Dia adalah suami Nyonya Zen, penguasa kerajaan iblis yang sebenarnya yang diperintah Nyonya Zen. Melepaskan cahaya bangga, sisik hijau pada tubuh Kirin mengetuk kembali baut petir surgawi satu persatu. Baut petir surgawi yang tak berujung surut sedikit sebelum berkumpul lagi. Pegunungan langit yang terpencil di permukaan laut merasakan bahwa situasinya telah lepas kendali, dan mereka tenggelam ke lautan satu persatu dengan formasi susunan putih di sekitarnya. Situasi telah melampaui imajinasi para pembudidaya independen terpencil ini. Mereka tahu bahwa itu bukan lagi pertempuran di antara Raja-Raja Iblis. Mereka takut bahwa Dao Surgawi akan menghancurkan seluruh laut iblis. Menonton Kirin dan Phoenix menghalangi baut petir surgawi untuk satu sama lain, Haoren menjadi emosional dan akan terbang dan mencoba membantu, tetapi ia ditarik kembali oleh Su Han. Bahkan Su Han tidak yakin apakah dia bisa memblokir satu petir surgawi, apalagi Haoren. Langit segera berubah menjadi warna merah gelap, sepertinya mengungkapkan kemarahan Dao Surgawi. Guang. Ketika baut petir surgawi menghancurkan seluruh laut iblis, Istana Sembilan Naga yang megah tiba-tiba jatuh dari atas dan muncul di langit berwarna darah di atas laut iblis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.